Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah pada sehat-sehat ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Baik, saya absen aja terlebih dahulu ya. Adam, Alicia, Alisa sakit. Baik, sebelum masuk ke materi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sekaligus mendoakan teman-teman kita yang sakit ya, semoga diberi kesehatan. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doanya di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, tapi saya sampaikan terlebih dahulu. Ada kalanya kita selalu membuat sebuah laporan, ya, membuat sebuah laporan dan memerlukan banyak data. Nah, data-data ini mungkin saja tersimpan di Microsoft Word gitu ya, kemudian di Excel, ada juga di PPT, bahkan mungkin ada di video. Nah, di sini kita harus bisa mempunyai satu keterampilan memahami bagaimana cara mengintegrasikan antara dua aplikasi, ya, dua aplikasi perkantoran. Misalnya Microsoft Word dengan Excel, ya, atau Excel dengan PowerPoint, atau PowerPoint dengan video. Nah, itu kan semuanya integrasi. Ya. Pernah kan mengalami seperti ini, ya, menyisipkan video di PowerPoint dengan menyisipkan chat di Microsoft Word di dalam sebuah pembuatan laporan-laporan. Ya. Nah, sekarang kita akan memilih salah satu dari tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu membuat Mailmerge. Ada yang tahu apa yang maksud dengan Mailmerge? Nah, baik, belum ya, karena belum ada pembelajarannya. Baik, untuk itu kita akan mengawali dengan tes awal atau pretest ya. Dengan pretest, kalian bisa mengisi menjawab pretest tersebut. Saya sudah sampaikan linknya di GCR. Ya, silakan GCR-nya dibuka, dijawab soal-soal pretest itu selama 5 menit. Pretest ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi awal ya. Karena kalian memahami sebelum pembelajaran itu. Oke, sudah semua? Baik. Jawaban kalian sudah terekam. Oke. Kita perhatikan terlebih dahulu ke layar infocusnya. Baik, gimana? Pusing tadi ngerjain pretestnya? Ya. Nah, sekarang untuk menumbuhkan semangat lagi, kita tumbuhkan semangat dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat luar biasa. Oke, terima kasih. Ini tujuan pembelajaran kita ya untuk hari ini. Peserta didik mampu membuat integrasi antara aplikasi MS Word dengan MS Excel
dengan menggunakan komponen MailMerge. Ya, kemudian peserta didik mampu membedakan main dokumen dan data source. Ya, ini tujuan pembelajaran kita supaya nanti kita tahu persis target dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan MailMerge? Ya, apa yang dimaksud dengan MailMerge? Ada yang bisa menjawab terlebih dahulu? Ya, apa yang maksud dengan MailMerge? Ya. Adalah sebuah surat yang dikirimkan ke banyak orang atau banyak penerima dengan isi yang sama. Oke, baik. Ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Apa yang maksud dengan MailMerge? Kalau dilihat dari segi bahasanya bagaimana? Surat massal. Mail adalah surat. Kalau merge, ya, gabung. Berarti surat gabung. Ya kan? Surat gabung. Baik, kita dengarkan bagaimana cara membuat MailMerge. Ya, silakan kalian lihat dulu. Assalamualaikum, selamat datang di channel Jendela Tutorial. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat surat massal menggunakan fitur MailMerge di Microsoft Word. Tutorial ini akan membantu kita dalam membuat surat yang mempunyai daftar tujuan yang sangat banyak, baik itu jumlahnya ratusan maupun ribuan, dengan cepat dan mudah. Oke, gimana caranya? Langsung saja kita mulai. Mula-mula kita siapkan dulu daftarnya. Daftarnya ini kita buat di Microsoft Excel. Kebetulan saya menunjukkan data nama dan juga alamat yang akan dihubungkan ke Microsoft Word menggunakan MailMerge. Ini bisa dikasihkan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman, misalkan mau ditambahkan kota atau nomor telepon, terserah. Nah, kebetulan saya hanya menggunakan nama dan juga alamat untuk ditampilkan di surat nantinya. Setelah daftarnya sudah siap, Microsoft Excel ini kita bisa close. Kemudian kita membuka format surat. Surat ini kebetulan saya buat berupa undangan. Nanti pada bagian di sini di bawah kepada informasi nanti akan muncul nama yang akan ditujukan. Kemudian di bawah sini adalah alamat. Nanti akan muncul secara otomatis menggunakan MailMerge. Selanjutnya bisa langsung kita buat MailMerge-nya, masuk di tab MailMerge. Kemudian pilih Select Recipients. Pilih Use an Existing List. Kita cari file yang kita sudah buat di Microsoft Excel tadi. Kemudian klik Open. Di sini akan muncul tampilan Select Table. Kita memilih dia berada di sheet mana. Jika di Excel kita itu terdiri dari banyak sheet, misalkan ada 2 atau 3 sheet, maka di sini akan muncul beberapa tampilan sheet. Nah, kebetulan itu hanya 1 sheet, jadi di sini bisa langsung kita pilih. Kemudian pastikan centangan Best Row of Data. Baik, sudah bisa dipahami dengan melihat media ajar tadi, ya, dengan melihat video bagaimana cara pembuatan MailMerge, ya, yaitu dengan bertujuan mengintegrasikan antara Microsoft Word dengan Excel, ya. Tadi ada berapa dokumen yang diperlukan? Ada dua. Yang satu main dokumen, kemudian data source, ya, data source itu yang diperlukan, ya. Baik, saya bagi, ya, untuk tugas kalian secara kelompok, ya. Kelompoknya mungkin cukup seperti ini. Nanti kalian akan mengerjakan secara kelompok, berdiskusi, membuat MailMerge, ya. Kemudian pengetahuannya juga tadi, ya, silakan kalian catat hasil dari
mencari informasi, ya, dicatat, kemudian nanti kalian akan mengkomunikasikan, ya, mengkomunikasikan itu mempresentasikan di sini. Bagaimana pemahaman kalian membuat mail merge, ya. Nah, kalian presentasikan seperti tadi aja yang ada di video tadi, ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, ya, baik. Nanti untuk pengetahuannya diisi di sini, ya, ada di lembar. Oke, kita sepakat ya untuk pengerjaan LKPD ini selama 25 menit. Ya, 25 menit kalian benar-benar mempelajari bagaimana cara membuat tadi mail merge, kemudian pengetahuannya ditulis, dicatat di lembar di lembar LKPD tadi. Ya, oke, bisa dipahami? Ya, silakan dikerjakan, didiskusikan, ya. Kelompok berapa? 9, Pak. 9. Dapat? Ini hasil pengamatan itu kayak gimana deh, Pak? Hasil diskusi itu kayak gimana? Ini, kamu kelompok 9 di mana? Ngamatin ini, Pak. Nah, ini. Cari manfaat mail merge-nya apa? Ya, kesimpulan ini manfaat mail merge apa, pengertian data source apa, seperti tadi itu. Nah, dicatat di situ, ya. Kemudian langkah-langkah pembuatan mail merge. Disiapkan juga untuk presentasi. Ya. Makasih, Pak. Ya. Ya, hasil dari diskusi ini hanya kelompok satu aja, ya, catat di situ, kemudian disiapkan dokumennya, ya. Ini untuk, nah, gitu. Coba preview. Oke, ya, saya. Nah, nanti kamu buka di situ di presentasi, bukan seperti itu. Ya, oke. Untuk udah diketik inputnya, udah, coba dilihatin. Langkah-langkahnya udah bisa, langkah-langkahnya bisa, ya. Nanti presentasikan bisa, ya, membuat langkah-langkahnya. Nah, nanti buka ininya, ya, buka terus bagaimana langkah-langkahnya presentasikan. Oke, ya, ya. Kayak gini kok, Pak. Kan saya udah ini, terus kalau misalnya diganti, kalau misalnya ininya diganti jadi beda. Diganti jadi beda gimana? Maksudnya? Rekodnya beda kan? Iya. Ada 5 rekod kan? Ada Ayu Lestari, Mm-mm. dari Haji, Iya. gitu kan, Pak? Iya, begitu. Tuh. Nanti dipresentasikan gitu, ya. Buka mail merge-nya. Oke? Bisa? Oh, baru ngetik. Langkah untuk menyisipkannya bisa. Coba dulu nama di di mailing. Data source-nya sudah? Yang di Excel-nya? Oke, ya. Coba gabungkan dulu. Gabungkan coba. Mailing. Bukan. Select aja. Select, pakai select. Ini. Ya. Select. Nah,
Oke, yaitu yang tengah, use exciting. Cari data source-nya. Nah, itunya ditutup dulu. Excelnya disimpan dulu, data source gitu ya, terus ditutup. Kan tadi bilang apa? Tidak bisa dibuka berbarengan, ya. Ditutup. Oh iya, bentar. Simpan dulu. Sudah semua? Nah, oke. Kita akan presentasi ya dari presentasi kelompok hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya saya Anissa Febrianita. Saya Olivia Sylvia Natali. Saya Siti Jaskia. Jadi di sini kami akan membahas tentang mail merge. Sebelum memasuki presentasi, yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah pengertian, yang kedua ada manfaat, yang ketiga ada main dokumen, dan yang terakhir adalah langkah-langkah membuat mail merge. Yang pertama, pengertian mail merge adalah sebuah surat yang dikirim ke banyak orang atau banyak penerima dengan isi yang sama. Istilah ini juga sering disebut sebagai surat massal. Salah satu contohnya adalah surat undangan, surat-surat tagihan, atau bahkan promosi. Yang kedua adalah manfaat mail merge. Apa itu manfaat mail merge? Yang pertama adalah membuat dokumen yang isinya sama. Yaitu sudah diketahui bahwa mail merge memang berfungsi untuk membuat dokumennya yang isinya dalam jumlah yang sama atau banyak karena akan dikirim kepada banyak tujuan. Yang kedua adalah mengirim ke banyak penerima secara cepat. Yang kita ketahui dengan adanya mail merge, maka selain membuat itu, Anda juga bisa mengirim massal ke banyak tujuan dalam waktu yang relatif cepat. Selanjutnya adalah dapat membuat selain surat. Fungsi lainnya bukan hanya bisa bermanfaat untuk membuat surat, tapi Anda juga bisa membuat sertifikat, amplop, proposal, surat penawaran barang dengan cara yang sama, dan banyak lagi jenis lainnya. Yang terakhir, yaitu memudahkan membuat dan mengirimkan surat dengan efektif. Sudah bisa dipastikan, kemudahan yang diberikan mail merge dari fungsinya akan membuat Anda bekerja lebih praktis dan efektif tanpa membuang waktu yang banyak. Yang ketiga itu ada main dokumen. Main dokumen adalah domain utama yang berisi naskah atau informasi yang akan Anda kirim. Yang terakhir yaitu langkah-langkah membuat mail merge. Yang pertama, membuat sumber file. Pada tahapan pertama, yang harus dilakukan adalah membuat file. Yang kedua adalah membuat naskah. Yang ketiga, menghubungkan sumber file dan naskah. Yang keempat adalah pilih fitur use existing list. Yang kelima, yaitu pilih jenis sheet. Yang keenam, merapikan data letak. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu insert merge field. Dan untuk sesingkat tambahan yaitu adalah fungsi mail merge. Bisa dilihat di situ, mail merge berfungsi untuk membuat dokumen yang isinya dalam jumlah banyak karena akan dikirimkan kepada banyak tujuan. Nah, selanjutnya kita coba praktikkan saja dengan membuat salah satu file mail merge. Sebelumnya, saya di sini sudah menyiapkan salah satu surat
yaitu surat perihal undangan rapat organisasi siswa intrasekolah atau yang disebut dengan OSIS. Nah, di sini ada nama dan nomor induknya. Sebelum membuat mail merge ini, kita harus membuat nama dan nomor induknya dengan cara di Excel. Sebelumnya saya sudah membuat nama anggota dan nomor induknya. Di sini ada 5 orang dan kita akan masukkan saja ke Microsoft Word-nya. Sebelumnya, nah, untuk itu kita select recipients dan use an existing list. Kita masukkan data yang tadi sudah disimpan di Excel. Selanjutnya kita pilih OK. Jangan lupa kalian pencet yang centang biru ini supaya tuh nanti dokumen Microsoft Word itu udah ngerti. Selanjutnya kita pencet OK. Setelah itu kita ke Insert Merge File. Sebelum itu kita di sini ada nama, berarti di sini kita pilihnya nama anggota. Dan untuk nomor induk kita pilihnya no induk juga. Nah, untuk melihat apakah ini berhasil atau tidaknya, kita bisa lihat di preview result. Nah, di sini sudah ada kan nama Ayu Lestari dan nomor induknya 232401. Nah, untuk melihat nama yang lain, kita tuh bisa pencet yang ini, terus kita geser aja, dan namanya juga sudah berubah sesuai dengan data di Microsoft Excel yang sudah kita buat. Nah, sampai ke nomor 5. Selanjutnya, kalau kita ingin print, kita tinggal pencet Finish Merge dan Edit Individual Documents. Kalau kita mau print semuanya, kita bisa pilih yang all, kita pencet OK. Nah, nanti di sini semuanya sudah langsung berubah menjadi nama-nama suratnya menjadi satu-satu. Jadi nanti kita bisa langsung ngeprint aja sesuai dengan dokumennya. Kita bisa lihat ke bawah. Nah, sudah ada kan? Namanya berbeda-beda. Sudah jadi. Maka dari itu, surat untuk perihal undangan rapat ini sudah kita jadikan dan bisa langsung kita berikan kepada anggota-anggotanya. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 4 ya. Tadi sudah memaparkan presentasinya. Bagaimana sampai 4 kelompok? Kalian ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Ya? Jelas? Baik. Untuk itu kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya ya, kita akan mencoba lagi memahami atau mengetahui pemahaman kalian pembelajaran dari pagi tadi ya sampai presentasi teman-teman kalian itu dengan menjawab post-test ya. Post-testnya linknya sudah saya sampaikan di GCR. Silakan kalian buka post-testnya. Silakan diisi lagi ya post-testnya. 5 menit ya. 5 menit. Sudah? Bisa ya? Bisa. Gimana? Ada kesulitan nggak dari pretest tadi sama yang post-test ini? Nah, tidak ya? Setelah kalian mempelajari ini, maka akan ada pemahaman-pemahaman yang lebih lagi daripada tadi sebelum
sebelumnya, ya. Baik. Barangkali siapa yang mau merefleksikan atau memberikan refleksi terhadap pembelajaran tadi? Silakan. Ya, silakan. Pada pembelajaran dan kerjasama dengan teman, hal itu bisa teratasi. Ya, dari awalnya tadi agak kesulitan ya, kesulitan bagaimana cara pembuatan mail merge. Tapi karena kalian itu berdiskusi, kemudian kerja kelompok, maka itu tertangani ya, menemukan suatu solusi daripada kesulitan tadi. Oke, ada yang lain? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ada yang? Ya, kamu boleh. Jadi dengan pembelajaran mail merge ini tentunya beberapa orang yang memang ikut salah satu organisasi untuk membuat surat-surat itu jadi lebih mudah, karena kan kita pasti butuh banyak data kan untuk nama-nama anggota di organisasi. Nah, untuk surat-surat begitu jadinya kita bisa lebih gampang, jadi lebih mempersingkat waktu juga, jadi lebih memahami cara-cara membuat dokumen yang lebih mudah, seperti itu. Ya, baik. Untuk kesimpulan dari teman kalian, jadi kita belajar mail merge ini akan lebih mudah di dalam suatu pekerjaan, ya. Apapun, misalnya kalian pembuat laporan-laporan yang membutuhkan data-data banyak, yang harus mengintegrasikan data, maka ada solusinya itu membuat sebuah mail merge, ya. Baik, ya, terima kasih refleksinya dan kesimpulannya dari kalian. Kira-kira dengan pembelajaran seperti ini tadi, kalian apa yang sudah dapatkan? Yang sudah dapatkan dari pembelajaran ini? Siapa yang mau? Merasa senang gak sih pembelajaran seperti ini? Nah, ya, setelah ini nanti saya berikan survei, ya, nanti tolong diisi, kemudian feedbacknya kalian terhadap pembelajaran. Baik, saya kira untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dari tadi, ya, sampai hampir jam 10 ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Sama-sama.